Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Maulana dari kelompok 7. Dan karena ini kelompok, maka perkenalkan anggota dari kelompok 7. Selamat siang, perkenalkan nama saya Jependo dari kelas 01 pagi, kelompok 7. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Syirat Al-Fahrudin, kelas 01 pagi, semester 7. Saya dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Fauzi dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Sodik dari kelompok 7. Terima kasih. Itu dia anggota dari kelompok 7. Sebelumnya kami memohon maaf karena video selanjutnya akan terdapat banyak noise, tapi masih bisa didengarkan dengan jelas ya, walau agak noise. Jadi kita mulai presentasinya. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang IDEA. Apa itu IDEA atau mengenal tentang IDEA? Indonesia adalah salah satu surga bagi perkembangan bisnis e-commerce. Kenapa? Ya karena jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak dan jumlah pemanfaatan teknologi internet yang semakin meluas adalah faktor yang mendukung perkembangan bisnis e-commerce di Indonesia. Jadi ya tidak mengherankan kalau perkembangan bisnis e-commerce ini tumbuh subur dengan ide-ide yang kreatif dan inovatif. Dan untuk mendukung perkembangan bisnis e-commerce yang ada di Indonesia, maka dibutuhkan suatu organisasi yang mewadahi para pelaku bisnis e-commerce ini. Dan hal inilah yang melandasi dibentuknya IDEA. IDEA adalah singkatan dari Indonesia E-commerce Association atau Asosiasi E-commerce Indonesia. Seperti hal yang saya sampaikan tadi, IDEA didirikan untuk mewadahi para pelaku e-commerce yang ada di Indonesia. Selain itu, IDEA juga menjadi salah satu organisasi yang mendukung komunikasi dengan pihak pemerintah dalam hal regulasi terkait dengan kepentingan industri, sehingga diharapkan kondisi bisnis e-commerce di Indonesia bisa berkembang secara maksimal dan mendapat dukungan dari pemerintah. Oh ya, IDEA resmi didirikan pada bulan Mei 2012. Dan apa yang IDEA akan lakukan? Akan dijelaskan oleh Syirat. Oke, kita lanjutkan lagi. Apa yang IDEA akan lakukan? IDEA ingin memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui aktivitas e-commerce yang dijalankan melalui platform setiap anggotanya. Berkaitan dengan rencana jangka panjang, IDEA ingin turut serta dalam menjadikan Indonesia sebagai ekonomi berbasis digital terbesar di Asia Tenggara. Untuk mewujudkan visi tersebut, sudah menjadi misi para anggota IDEA untuk lebih aktif dalam melakukan edukasi dan promosi bagi industri e-commerce. Melihat bahwa masih sedikit sekali ahli e-commerce di Indonesia, dipastikan bahwa IDEA pun akan fokus pada pengembangan sumber daya manusia dalam industri e-commerce. Selanjutnya, apa yang IDEA harapkan? IDEA berkomitmen untuk menjadi asosiasi yang terdepan dalam mengakselerasi pertumbuhan yang sehat untuk industri e-commerce di Indonesia, sehingga menjadi salah satu penggerak utama dalam ekonomi digital baru di Indonesia. Kami menyambut semua perusahaan e-commerce untuk bergabung dalam asosiasi untuk berkolaborasi dengan menunjukkan industri e-commerce di Indonesia. IDEA juga akan berperan aktif dalam rangka mengedukasi masyarakat dan para pelaku e-commerce untuk menciptakan transaksi online yang aman dan nyaman. Dan tidak kalah penting, IDEA akan terus mendorong dan berkolaborasi dengan para pelaku e-commerce dan pemerintah dalam menciptakan regulasi yang menguntungkan semua pihak di industri e-commerce Indonesia. Oke, selanjutnya tujuan dan cita-cita yang diusung IDEA akan dilanjutkan oleh Jependo. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan dan cita-cita yang diusung IDEA. Melalui IDEA, para pelaku bisnis e-commerce diajak untuk memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi negara secara efektif melalui bidang e-commerce. Sebagai rencana jangka panjang, IDEA bercita-cita
serta menjadikan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi berbasis digital terbatas di Asia Tenggara. Meskipun keberadaan akses e-commerce di Indonesia masih sangat sedikit, namun hal tersebut berupa diwujudkan melalui serangkai kegiatan dan proses edukasi tentang bisnis e-commerce bagi masyarakat. Selanjutnya, mengapa pelaku bisnis e-commerce harus menjadi anggota IDEA? Dengan sejumlah cita-cita yang berusaha diwujudkan oleh IDEA, maka tentu tidak ada alasan bagi para pelaku bisnis e-commerce di Indonesia untuk tidak bergabung menjadi anggota IDEA. Melalui IDEA, maka pelaku bisnis e-commerce akan memperoleh sejumlah manfaat berikut ini. Baiklah, karena di sini noise-nya terlalu kuat, maka saya yang akan menjelaskannya. Yang pertama, menjadi prioritas dalam hal akselerasi keputusan tentang regulasi pengembangan industri. Mengapa menjadi prioritas? Tentu saja karena kita pelaku e-commerce yang tergabung dalam organisasi IDEA. Maka dari itu, kita menjadi prioritas dalam hal tersebut. 2. Mendapatkan update informasi terbaru tentang perkembangan bisnis e-commerce di Indonesia. Hal ini sangat diuntungkan bagi para pelaku usaha e-commerce karena tidak perlu lagi repot-repot mencari informasi karena sudah langsung diberikan update terbaru dari IDEA. 3. Memperoleh informasi mengenai asosiasi baik di tingkat regional maupun internasional. Lagi-lagi para pelaku usaha e-commerce sangat diuntungkan karena informasi yang didapat tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Sehingga dapat menambah wawasan para pelaku usaha e-commerce dan bisa merambah ke dunia e-commerce di internasional. 4. Anggota IDEA berhak mengikuti seluruh acara seputar edukasi, pelatihan, atau pameran yang diadakan oleh IDEA serta mitra IDEA lainnya. Dengan mengikuti pelatihan atau pameran yang diadakan oleh IDEA, para pelaku bisnis e-commerce dapat belajar dan mengasah kemampuannya sehingga dapat bersaing dengan mitra atau para pelaku e-commerce lainnya. Pelatihan ini juga penting guna menambah wawasan atau keahlian para pelaku e-commerce guna bersaing di pasar internasional. Sehingga para pelaku usaha e-commerce tidak hanya terpaku di kawasan regional, tapi juga bisa mencapai kawasan internasional. 5. Berkesempatan untuk menjalin hubungan dan memperluas jaringan kerjasama dengan sejumlah pelaku bisnis e-commerce lainnya di Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa IDEA tidak hanya memberikan informasi mengenai asosiasi di kawasan regional, tetapi juga di internasional. Sehingga para pelaku bisnis e-commerce ini tidak hanya mempunyai kesempatan untuk menjalin hubungan di kawasan regional, tetapi juga bisa memperluas hubungan mereka di kawasan internasional dengan menjalin kerjasama tentunya. Dan itulah dia beberapa hal yang diperoleh jika para pelaku bisnis e-commerce bergabung ke dalam organisasi IDEA. Jadi tidak ada kata lain selain harus bergabung dengan organisasi IDEA karena memberikan banyak kemudahan dan banyak keuntungan bagi para pelaku e-commerce yang bukan hanya terpaku di kawasan regional tetapi juga di kawasan internasional, sehingga lebih mempermudah kita sebagai pelaku bisnis e-commerce merambah dunia internasional dengan bergabung di organisasi IDEA. Tentu ada banyak lagi keuntungan yang bisa didapatkan oleh pelaku e-commerce jika bergabung dengan organisasi IDEA yang tidak bisa kami jelaskan satu persatu di sini. Intinya, organisasi IDEA sangat mempermudah para pelaku e-commerce yang sudah lama maupun para pelaku e-commerce yang baru ingin bergabung, karena di dalamnya ada banyak seminar dan pelatihan, serta informasi-informasi yang
dibutuhkan oleh para pelaku e-commerce. Dan kedepannya juga organisasi IDEA sudah menyusun beberapa kegiatan yang akan dilakukan. Dan penjelasan ini akan dijelaskan oleh Muhammad Irfan Fauzi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Jepindo, yaitu tentang beberapa kegiatan yang sudah digagas oleh IDEA demi mewujudkan perkembangan bisnis e-commerce secara kondusif di Indonesia. Sejak 2012, IDEA mulai mengadakan sejumlah event berkaitan dengan dunia e-commerce maupun tentang ketenagakerjaan, seperti event, workshop, serta seminar. Hal ini dilakukan bukan lain sebagai ajang untuk memajukan serta mengenalkan dunia e-commerce kepada masyarakat. IDEA juga mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak. Didirikannya IDEA sebagai salah satu sarana komunikasi antar pelaku bisnis e-commerce, khususnya di Indonesia, rupanya mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Organisasi yang didirikan dengan sejumlah pertimbangan yang matang ini diharapkan menjadi salah satu kekuatan yang mampu membawa sektor bisnis e-commerce yang ada di Indonesia bersaing hingga ke sektor bisnis e-commerce tingkat dunia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Nursodik. Oke, di sini saya akan melanjutkan ya apa yang sudah dijelaskan oleh Muhammad Irfan. Jadi saya akan menjelaskan tentang visi dan misi dari IDEA. Untuk visinya yang pertama, berkontribusi secara signifikan terhadap perkembangan ekonomi dan pemerataan kekayaan di Indonesia melalui aktivitas e-commerce. Yang kedua, menjadikan fasilitas e-commerce tersedia bagi semua pengguna internet di Indonesia. Yang ketiga, menjadikan Indonesia sebagai basis ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Oke, selanjutnya untuk misi dari IDEA, yang pertama melakukan kegiatan edukasi yang meluas tentang e-commerce. Yang kedua, melakukan kegiatan promosi yang menyeluruh tentang e-commerce. Yang ketiga, mengembangkan sumber daya manusia bidang e-commerce. Untuk yang keempat, mengembangkan teknologi yang superior yang dapat mendorong kesuksesan industri e-commerce. Oke, selanjutnya di sini ada struktur organisasi dari IDEA sendiri, bisa dilihat. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Sodik atas penjelasannya. Dan terima kasih juga yang sudah menonton video presentasi ini sampai selesai. Saya Andika Maulana dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.